Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaira Ulfa, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Raja Ekeng. Dengan nomor akun siaga 3204 5000 3377. Nomor induk mahasiswa 5232 110 225. Sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch ke-1 tahun 2023 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran PAI di kelas 11 MIPA 5 pada fase F, elemen tinggi, materi ketentuan pelaksanaan dakwah dan misi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siapkah mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Kalau sudah siap, silakan dirapikan pakaiannya, kemudian dicek apakah tempat duduknya sudah nyaman atau belum, kemudian dikeluarkan buku catatan PAI. Untuk KM silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dipersilakan. Cukupkan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, supaya kegiatan pembelajaran hari ini semakin hikmat, mari kita membaca dulu salah satu firman Allah yang ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, di mana ayat ini menjadi salah satu dalil tentang perintah dakwah. Dan dakwah ini nanti adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Imran ayat 104. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada pertemuan hari ini menjadi amal kebaikan untuk kita, untuk bekal kita nanti di akhirat. Amin. Kelas 11 MIPA 5. Ibu absen terlebih dahulu. Bayu Saputra, Cindi Sabella, Dendi Bastitu. Kebetulan tidak hadir karena sakit. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyembuhkan dari penyakitnya. Amin. Dan untuk yang kebetulan hari ini izin, mudah-mudahan Allah segera senantiasa menuntaskan urusannya. Amin. Baik, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu.
waktu minggu kemarin materi apa yang sudah kita pelajari? Materi tentang khutbah. Ada yang masih ingat apa itu khutbah? Saya Bu. Boleh, silakan Amanda. Khutbah menurut saya yaitu kegiatan ceramah yang dilakukan kepada sejumlah umat Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Cukupkan. Terima kasih Amanda, kasih tepuk tangan. Kemudian yang kedua, apa hukum melakukan khutbah itu? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya? Oke. Khutbah itu hukumnya? Sunnah yang memang harus dilaksanakan, karena jika tidak maka akan membatalkan rangkaian ibadah. Oke, ada yang masih ingat ketentuan apa saja yang memang harus kita ketahui ketika memang mempelajari tentang masalah khutbah? Boleh, silakan Ida. Jadi kalau yang pertama itu seseorang yang akan melaksanakan khutbah harus tahu apa itu khutbah, karena bagaimana jika seseorang akan melaksanakan khutbah jika ia tidak tahu. Lalu yang kedua, harus mengetahui syarat untuk menjadi khatib. Yang ketiga, harus mengetahui syarat berkhutbah. Yang keempat, harus mengetahui rukun-rukun khutbah, dan yang kelima, harus mengetahui sunnah-sunnah khutbah. Terima kasih. Nah, kasih tepuk tangan. Yang lainnya bagaimana, masih ingat dengan ketentuan-ketentuan khutbah? Masih. Harus kita ingat ya. Dan yang terakhir, adakah yang mau memberikan pendapat bagaimana jika ada seorang khatib yang dilakukan oleh seorang perempuan? Oke, silakan Gina. Jika perempuan menjadi seorang khatib itu hukumnya tidak sah karena akan membatalkan rangkaian ibadah. Betul ya? Jadi seorang perempuan ketika dia menjadi seorang khatib itu tidak sah, ya. Bahkan bisa dikatakan haram. Mengapa? Karena akan membatalkan dari rangkaian ibadah itu sendiri. Ya, kasih tepuk tangan untuk. Berdasarkan dalil Quran surat Ali Imran ayat 104. Ayat ini ada satu motivasi yang harus kita pelajari bersama, bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita selaku umat Islam untuk senantiasa menyeru atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, mengajak kepada kebajikan, dan mencegah untuk melakukan kemungkaran. Ya, nah, barang siapa yang ketika kita bisa mencegah dari kemungkaran tersebut, barang siapa dari kita yang memang bisa mengajak untuk melakukan kebaikan, maka kita itu termasuk golongan orang-orang yang sangat beruntung. Ya, maka sebagai umat Islam harus mau menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Artinya mampu untuk mengajak orang ya kepada kebaikan dan mencegah orang lain untuk melakukan. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas masih melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu materinya tentang ketentuan pelaksanaan dakwah dalam Islam. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, adakah yang tahu gitu ya apa itu dakwah? Oke, silakan Roland. Baik, izin menjawab Bu. Menurut saya dakwah adalah seruan atau seseorang yang melakukan seruan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Setahu saya seperti begitu Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Roland. Kasih tepuk tangan. Baik, yang kedua, sebenarnya hukum dari berdakwah itu apa sih? Hukum dari dakwah itu apa? Boleh atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib Bu. Boleh, silakan Dendi. Kalau menurut saya sunnah Ibu, karena gak harus semua juga, misalnya nggak semua orang juga bisa dakwah kan, jadi ya orangnya. Tapi juga mungkin ada yang bilang wajib. Jadi apa hukum berdakwah itu? Sunnah atau wajib? Hukum berdakwah itu wajib ya bagi siapapun untuk menyeru gitu. Apalagi ketika kita melihat sesuatu yang mungkar, itu perlu sekali untuk kita cegah ya.
Nah, bagaimana cara kalian menyampaikan dakwah dalam Islam? Oke, boleh silakan Nadia. Menurut saya dalam penyampaian dakwah itu kita harus berkata dengan sopan dan santun, lemah lembut agar orang yang disampaikan mau mengikuti apa yang kita kasih tahu. Jadi jangan sampai membuat orang itu merasa digurui. Oke. Terima kasih Nadia. Kasih tepuk tangan untuk kita. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang dakwah dalam Islam. Ibu akan menyampaikan cakupan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, sebagai seorang siswa, kita harus tahu dulu apa itu dakwah. Yang kedua, kita harus tahu sasaran dan tujuan dakwah itu untuk siapa. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu metode dakwah yang benar menurut Islam itu seperti apa. Kemudian yang keempat, media yang bisa digunakan dalam berdakwah itu apa saja. Dan yang kelima, materi apa saja yang biasanya disampaikan ketika seseorang akan berdakwah. Nah, kelima cakupan materi ini akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ya, masih semangat? Masih. Sebelum kita ice breaking, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui, ya, yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, khususnya pada materi dakwah dalam Islam. Yang pertama, peserta didik itu harus mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan dakwah. Kemudian yang kedua, peserta didik itu harus mampu mempresentasikan ketentuan pelaksanaan dakwah. Yang ketiga, peserta didik itu harus mampu menerapkan ketentuan pelaksanaan dakwah dalam Islam. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini harus kita capai pada pertemuan hari ini, ya. Dimana nanti pada akhirnya akan kita ketahui sejauh mana tujuan pembelajaran ini bisa kalian capai. Adakah yang mau memimpin untuk melakukan ice breaking? Saya, Bu. Oke, boleh. Silakan, Tapan. Tepuk semangat. Terima kasih, Tapan. Silakan. Bu, sama-sama. Jadi pada pertemuan hari ini, model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah model PJBL atau Project Based Learning. Di mana yang diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, ada hasil atau ada project yang kita hasilkan dari materi tentang dakwah. Apa projectnya? Nanti Ibu akan meminta kalian untuk membuat satu pesan dakwah, di mana pesan dakwah itu harus kalian buat melalui media digital. Kenapa harus melalui media digital? Karena untuk zaman sekarang, ya, penggunaan media digital itu sangat bagus, gitu ya. Artinya, ketika kita akan menyampaikan dakwah, itu dakwah bisa secara luas, ya, menyebar ke berbagai negara, sehingga orang lain yang awam pun, ya, bisa mendapatkan pesan dakwah yang kita buat. Dan Ibu harapkan pesan dakwah pun harus pesan dakwah yang bagus, ya, sehingga mudah dipahami oleh orang-orang yang membaca pesan dakwah. Karena pembelajaran hari ini akan kita lakukan secara berkelompok, silakan sekarang duduk secara per kelompok. Sebelum nanti Ibu memberikan tugas, mari kita sama-sama saksikan dulu satu buah tayangan video, di mana tayangan video ini membahas tentang dakwah secara dalam Islam. Ya. Silakan kalian amati, silakan kalian pahami apa saja yang ada di dalam video tersebut. Dimana nanti setelah tayangan video ini selesai, Ibu akan meminta siapa saja yang berani mengemukakan pendapatnya, ya,
sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami pada video kali ini. Ya. Mana yang kira-kira bisa menyampaikan apa yang sudah kalian pahami dari video yang sudah kita saksikan bersama? Silakan dari. Jadi menurut saya dakwah adalah suatu ajakan untuk seseorang ataupun jamaah yang berkumpul, entah dia yang sudah jauh ataupun sudah lupa, menjadi lebih dekat dan ingat lagi kepada Allah. Karena jika mereka sudah jauh atau sudah tidak ingat dengan Allah, mereka akan semakin berlebihan untuk mengambil hal yang buruk. Nah, kita juga sebagai pendakwah, kita juga harus memberitahu mereka dengan cara perlahan-lahan, entah dengan mereka harus sholatnya pun nggak usah sunnah lah, nggak usah pakai kitab ngasih dalil atau apa, jadi langsung aja mas sholat aja. Sekian saja Bu dari saya. Terima kasih Dendi. Untuk media dakwah, kira-kira dakwah itu bisa disampaikan melalui media apa saja? Silakan Amanda. Jadi untuk medianya itu bisa dari YouTube, bisa dari Instagram ataupun media lainnya. Karena kalau misalnya dari media sosial itu lebih banyak dan lebih gampang ditonton sama orang lain. Misalnya ada orang yang mau mendengarkan dakwah tetapi malu kan misalnya mau masuk masjid karena sudah lama tidak ibadah, jadi bisa lewat HP supaya lebih mempermudah juga. Terima kasih untuk Bapak. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, nah karena sekarang kalian sudah duduk secara perkelompok, Ibu akan minta untuk ketua kelompoknya maju ke depan. Ibu akan membagikan LKPD, di mana LKPD ini harus kalian kerjakan. Kerjakannya harus berdasarkan kelompoknya. Ya, silakan ketua kelompoknya boleh maju ke depan. Silakan dipahami terlebih dahulu. Nanti kalau kalian sudah memahami, Ibu akan memberikan pengarahan terhadap apa yang harus kalian kerjakan di LKPD tersebut. Silakan kalian isi sesuai dengan identitas kelompoknya. Jangan lupa di sana dituliskan nama kelasnya ya, kelas 11 MIPA 5. Nah, kemudian bagian yang di bawahnya silakan kalian isi dengan hal-hal yang perlu kalian kerjakan. Seperti media apa yang bisa kalian gunakan. Misalnya, mau menggunakan aplikasi Canva boleh. Mau menggunakan aplikasi yang lain pun boleh. Karena kan tadi sudah Ibu sampaikan bahwa pembelajaran hari ini menggunakan project based learning ya. Jadi harus ada project yang kalian kerjakan sehingga nanti akhirnya harus ada project yang kalian hasilkan. Kemudian di halaman kedua, di sana silakan kalian tuliskan langkah-langkah dalam membuat poster pesan dakwah melalui media digital. Mulai dari misalnya kalian mendownload dulu aplikasi Canva-nya. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya seperti apa sampai dengan poster itu jadi ya dan bisa dipublikasikan. Untuk pembuatan poster kita tentukan waktunya ya. Kalau Ibu kasih waktu 30 menit, kira-kira cukup tidak?
Cukup ya? Oke, Ibu kasih waktu 30 menit. Silakan dikerjakan. Ibu harap kerjakannya jangan sendiri-sendiri. Karena nanti ada penilaian diskusi kelompok, ya. Kemudian ada penilaian sejauh mana kreativitas kalian. Juga ada penilaian sejauh mana kalian menuangkan pesan dakwah dalam media digital tersebut. Jadi karena kita sudah menentukan waktu selama 30 menit, silakan dikerjakan. Untuk kelompok hari Senin, sudah sejauh mana pengerjaan proyeknya? Sedang diganti-ganti untuk penyesuaiannya. Ada kendala? Tidak ada sejauh ini. Tidak ada. Silakan sambil dikerjakan proyek di Canva-nya, silakan juga sambil diisi LKPD-nya ya, sehingga nanti Canva-nya selesai, LKPD-nya juga. Jadi tidak ada kendala ya. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan. Untuk kelompok hari Selasa, sudah sejauh mana proyeknya? Bisa dianimasi Bu, soalnya materinya udah ada, tinggal dilengkapi aja ya. Materinya sudah ada, animasinya lagi dibuat. Ada kendala atau tidak? Ya. Untuk pengerjaan LKPD-nya bagaimana? Lagi diselesaikan. Silakan sambil mengerjakan proyek sambil dikerjakan juga LKPD-nya. Silakan perwakilan dari kelompok kamu untuk mempresentasikan tentang pesan dakwah yang sudah dibuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada poster dari kelompok hari Rabu. Ada kata-katanya, kepanikan adalah suatu penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jadi kepanikan itu bisa membuat awalnya masalah. Kalau misalnya kalian mau berangkat sekolah nih, panik tiba-tiba nggak bawa buku sejarah Indonesia, padahal sejarah Indonesia hari ini ada tugas. Jadi kan pas nanti kalian datang ke sekolah panik tuh, dalam keadaan panik, terus nggak ada keadaan tenang, dan itu adalah bakalan awal mula masalah. Nah, nanti ketika kalian di sekolah itu kan ada masalah. Kalau kalian nggak dapat ketenangan ini, masalah itu nggak akan pernah bisa selesai, karena ketenangan adalah separuh dari obat. Nah, ketika selalu ketenangan udah dapat atau separuh obatnya udah kita dapat, nanti ada kesabaran, yaitu permulaan kesembuhan. Jadi setelah kita meminum separuh obat itu dan kita mulai merasakan kesabaran ini, maka itu adalah bisa dipastikan akhirnya masalah. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok Anda. Terima kasih untuk Dwi. Kasih tepuk tangan untuk Dwi. Karena setiap kelompok sudah berani tampil ke depan, kita evaluasi bersama ya. Dari pembuatan poster ini, kira-kira ada kesulitan atau tidak? Karena jangan sekali itu memang ditutup bagi siapapun untuk melek terhadap IT, ya, melek terhadap digital, sehingga mau tidak mau kita harus bisa melihat kepada perkembangan. Jadi tidak ada kendala ya. Jadi harapkan setelah kalian mempelajari tentang ini, gitu ya, punya niat lagi untuk senantiasa membuat poster-poster seperti ini, kemudian dipublikasikan lagi di media sosial, ya, supaya banyak orang awam dan orang-orang yang memang ya, kurang gitu ya dalam membaca, misalnya kurang dalam membaca itu mereka lebih melek terhadap pesan dakwah yang disampaikan oleh kita. Itu ya. Dari kelompok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kira-kira kelompok mana yang posternya menarik, kemudian pesan dakwahnya bagus, kemudian dibuat secara kreatif dan inovatif, kemudian si pesannya tersebut mudah untuk diterima oleh orang. Kira-kira dari kelompok mana? Kelompok mana? Namun menurut Ibu, dari 5 kelompok yang sudah kalian tampilkan di depan, pesan dakwah yang ini yang mungkin bisa memberikan penghayatan kepada kita, ya, tentang ya sebuah kepanikan adalah suatu penyakit, ketenangan adalah sebuah obat, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan.
Ya, Ibu kasih aplaus untuk kelompok hari Rabu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama. Yang pertama tentang pengertian dakwah. Dakwah itu adalah kegiatan mengajak, menyeru, atau memanggil. Mengajak siapa? Tentunya mengajak manusia untuk senantiasa taat kepada Allah. Mengajak manusia untuk yang tadinya lalai untuk bisa kembali ke jalan benar, ke jalan yang benar. Pertama adalah sasaran dakwah. Kepada siapa dakwah itu harus disampaikan? Sasaran dakwah itu adalah mengubah perilaku manusia yang telah menyimpang untuk bisa kembali ke jalan Allah. Begitupun dengan tujuan dakwah, yaitu mengajak segenap manusia dari jalan kesesatan menuju jalan yang diridhoi. Jadi ini tujuan dan sasaran dari dakwah. Yang ketiga ada metode dakwah. Yang pertama metode dakwah itu adalah dakwah dilaksanakan dengan hikmah. Apa itu hikmah? Artinya dakwah itu harus disampaikan dengan menggunakan bahasa yang baik, dengan menggunakan bahasa yang jelas, sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Yang selanjutnya ada media dakwah. Media dakwah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada media secara elektronik, yang kedua ada media cetak. Untuk media elektronik seperti halnya tadi yang sudah kalian buat. Apa yang sudah kalian buat? Membuat pesan melalui media digital. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa dakwah itu bisa disampaikan melalui media elektronik. Dan yang kedua, media dakwah itu melalui media cetak. Contohnya apa? Bisa majalah, koran, pamflet, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah materi dakwah. Materi dakwah itu harus meliputi 4. Yang pertama adalah akidah, yaitu berbicara tentang keimanan atau keyakinan. Kemudian yang kedua itu tentang syariah, yang berhubungan dengan hukum. Yang ketiga itu adalah tentang akhlak, yang berhubungan dengan masalah perilaku. Dan yang keempat adalah tentang muamalah, atau hubungan manusia dengan manusia. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Kalau tidak ada, sebelum Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini, ada evaluasi ya, yang harus kalian kerjakan. Tujuan dari evaluasi ini, Ibu ingin mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah kalian capai atau belum pada pertemuan hari ini. Silakan boleh dikeluarkan handphonenya, dibuka linknya, kemudian dikerjakan evaluasi. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, tidak saling mencontek ya, karena soal-soalnya itu gampang. Dari 35 siswa kelas 11 IPA 5 yang sudah memenuhi kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, itu ada 28 orang. Sehingga masih ada 7 siswa yang nilainya masih di bawah kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang sudah mencapai kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, maka akan Ibu arahkan untuk mengikuti pengayaan. Bagi kalian yang nilainya di bawah kriteria tersebut atau yang 7 orang itu, maka akan Ibu arahkan untuk mengikuti kegiatan remedial ya. Di langkah penutup, Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Baik, Ibu akan minta 1 kali lagi untuk case reading ya. Tepuk semangat. Semangat. Pelajaran kita pada pertemuan hari ini sudah
selesai, Ibu merasa bangga kepada kalian, maka kita kasih applause untuk kelas 11 IPA. Untuk materi pelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, silakan kalian baca terlebih dahulu materi tentang tabligh, ya, karena tabligh ini masih menjadi rangkaian materi di bab keempat. Mari kita tutup proses pembelajaran hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.